Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Kita percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur boleh kembali dalam ibadah kita tengah minggu hari ini. Sore hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Dia sangat baik buat setiap kita. Kasih-Nya melimpah dalam hidup setiap kita semua. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat-Mu tolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. sekarang kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup setiap kami. Engkau Allah yang baik yang mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup setiap kami. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku
setiap kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat sore hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ada karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, maka karena perkenanan Tuhan dalam hidup setiap kami. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, Tuhan kasih setiamu. Haleluya, haleluya, Yesus kami meninggikan, mengagungkan Engkau. Haleluya, 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 kami menyembah. Haleluya, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu melimpah buat setiap kami. Anugerah-Mu terbesar. Haleluya, haleluya. Engkau Allah dan Tuhan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau
kami berada ya Tuhan. Layakan setiap kami, urapi kami dengan urapan yang daripada Tuhan. Jamah dan kuasa Tuhan tidak terbatas menjamah setiap kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kami dimanapun kami berada sore hari ini Tuhan. Kuasa Tuhan memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, berikan sukacita membuat setiap kami ya Tuhan. Sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami merindu mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, lewat firman-Mu kami dijamah dan dipulihkan Tuhan. Mari buka hati kami, siapkan hati kami. Ya, pengurapan Tuhan turun buat setiap kami. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah saat sore hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Sore hari ini kita kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan tetap selalu baru dalam kehidupan setiap kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Buat kami sadar, buat kami mengerti bahwa kami perlu Tuhan. Kami butuh dengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Urapan berturun atas hamba-Mu, urapan berturun atas umat-Mu, sehingga setiap kami sama-sama menikmati sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah, kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar kita semua? Kita percaya anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Pak, Bu, kita sering kali dengarkan lagu panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, dan seterusnya. Saudara, tidak jarang kita juga dengan lagi lagu pakai versi bahasa Inggris, Happy Birthday to you, tenet, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau baca dulu dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Alkitab berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara, ayat 16 ini seringkali menjadi ayat favorit ketika kita ulang tahun, ketika
kita mau berdoa panjang umurnya, sehat badannya, saudara. Namun saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, ada dua hal, ya, ada dua pertanyaan yang mendasar. Yang pertama, jika Tuhan kasih umur panjang, apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau lakukan buat Tuhan dan buat sesama? Yang kedua, jika Tuhan kasih kekayaan dan kehormatan, kita mau buat apa? Kita mau melakukan apa? Tadi ayat 16 berkata, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan, kehormatan di tangan kirinya. Nah, saudara, tadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mendasar. Kalau saudara diberikan umur panjang, apa yang saudara mau perbuat? Apa yang saudara mau lakukan? Oh, Pak Pendeta, saya sih cuma berdoa supaya saya bisa melihat keturunan saya yang ke-4, 5, 6 dan seterusnya. Apa itu tujuan engkau dikasih umur panjang? Oh, Pak Pendeta, kalau saya dikasih umur panjang saya bisa keliling dunia. Apa itu menjadi tujuanmu untuk hidup lebih lama di dunia ini? Sebuah puisi, ya kan? Dikatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Buat apa? Yang terpenting adalah kualitas hidup saudara. Nah, saudara berbicara tentang umur panjang, ya kan, berbicara soal waktu dan kesempatan. Ya kan, Alkitab berkata bahwa umur manusia itu sudah Tuhan tetapkan. Kalau saudara lihat di dalam Pemazmur pasal 90 maksud saya ayat yang ke-10, di sana dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jelas di dalam kitab Pemazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi jelas kuota hidup kita itu antara 70 sampai 80 tahun. Lebihnya itu kalau saudara anggap bonus, kebanggaan, ada dua hal, kesukaran dan penderitaan. Coba saudara lihat, nah, orang-orang yang hidupnya sudah lebih dari 80 tahun, ya ada sih yang sehat, tapi kebanyakan, ya kan, mereka juga hidupnya itu ya tidak akan bisa sama seperti orang-orang muda kebanyakan. Ya, serba terbatas, makan juga dibatasi, mau pergi jauh juga tidak bisa. Ya kan, belum beberapa penyakit yang dia rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, pertanyaannya dengan umur yang sekarang kita miliki, apakah kita sudah berbuat sesuatu buat Tuhan dan buat sesama? Kembali kepada diri saudara. Sekarang umur kita berapa? Kalau saudara umur 40 tahun berarti tinggal 30 tahun untuk mencapai 70 tahun. Itu pun kalau sampai. Atau katakanlah 80 tahun berarti 40 tahun lagi. Tapi dengar baik, untuk masalah menghadap Tuhan, mati itu Tuhan yang menetapkan, bukan masalah umur. Kadang belum mencapai 30 orang sudah ada yang meninggal. Ya, masih muda orang sudah meninggal. Umur itu kan di tangan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada contoh dalam Alkitab kisah tentang seorang yang dikatakan hebat. Ketika dia hidup jadi berkat. Ketika dia dikasih umur panjang, dia tetap jadi berkat. Dia adalah seorang yang bernama Tabita ataupun namanya Dorcas. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup.
Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta dengan janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ada beberapa pelajaran yang sangat menarik dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama, hidup jadi berkat atau tidak jadi berkat itu pilihan. Bagi Tabita, bagi Dorcas, ketika dia hidup, dia mau hidup jadi berkat. Itulah pilihannya. Makanya dia banyak bantu janda-janda yang dalam tanda petik ya, mungkin dibuatkan baju, dibuatkan sesuatu yang menjadi kenangan. Maka ketika Tabita itu meninggal, janda-janda itu datang, dia membawa baju yang pernah dibuat oleh Tabita ketika masih hidup. Dan dia tunjukkan kepada Petrus, ini loh, orang ini waktu masih hidup memberikan ini kepada saya. Artinya yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin jadi berkat atau engkau tidak ingin jadi berkat, itu pilihan. Kalau saudara dalam hidupmu banyak menerima berkat dari Tuhan, lalu engkau memilih untuk jadi berkat buat banyak orang, buat sesamamu, lakukanlah itu semua. Tanpa perlu ada embel-embel, tanpa perlu ada orang memuji saudara, tanpa perlu ada orang yang mengagung-agungkan nama saudara karena saudara memberikan sesuatu buat mereka. Yang penting hidup jadi berkat, itu adalah pilihan. Yang kedua, dengar baik, semua orang pasti mati, baik orang baik maupun orang jahat. Tabita ini orang baik, tapi kenapa dia cepat meninggalnya? Kan banyak orang-orang di sekitarnya, saya yakin, saya percaya mereka itu mungkin jahat hidupnya, mungkin hidupnya jauh dari Tuhan, mungkin dia tidak jadi berkat buat sesamanya, tapi umurnya lebih mungkin panjang. Saya mau bilang hari dengar baik, orang jahat maupun orang baik nanti satu saat pasti akan mati. Saudara nanti pasti akan mati, saya juga pasti akan mati. Persoalannya, Pak, Bu, sudahkah kita melakukan sesuatu selama engkau hidup, selama engkau diberikan kesempatan bernafas? Tadi saya mau sampaikan lewat ayat yang kita baca di dalam tadi kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-16, umur panjang. Kita seringkali minta umur panjang. Persoalannya umur panjang sepanjang apapun, kalau kualitas hidup saudara tidak bagus, ya, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena kita pasti akan mati, ada durasinya. Dalam kitab Ibrani dikatakan manusia ditetapkan untuk mati satu kali, ya kan? Setelah itu dia dihakimi dan lain sebagainya. Artinya saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini, ingat baik, satu saat kita pasti akan mati. Camkan baik. Entah itu masih lama, entah itu dalam waktu dekat, pasti mati. Ya, lalu apa yang saudara dan saya sudah kerjakan selama kau hidup? Ya, tadi Dorcas pilihannya jadi berkat. Bagaimana dengan saudara? Kalau sebelum kau mati, kau jadi berkat, puji Tuhan. Jangan saudara bilang begini, saya Pak Pendeta banyak minum vitamin supaya saya sehat, supaya saya kuat, puji Tuhan. Tapi dengar baik, vitamin yang kau minum, makanan sehat yang kau makan, tidak jamin engkau tidak akan mati. Sebab Tuhan menetapkan kita akan mengalami yang namanya kematian. Saudara berusaha, berolahraga, mati-matian, satu saat pasti akan mati juga. Jadi yang paling pasti bukan kematian yang saudara takuti, tapi sebelum kau mati, apa yang saudara sudah berikan untuk Tuhan dan untuk sesama. Yang ketiga, saya mau bilang lewat kisah Tabita ini, mujizat itu hak mutlak dari Tuhan. Haknya Tuhan. Tuhan mau bangkitkan atau Tuhan gak mau bangkitkan, itu terserah Tuhan. Mujizat itu haknya Tuhan. Jadi hari ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ternyata Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada siapa? Kepada Tabita atau Dorcas untuk bangkit dari kematian, kemudian dia bisa jadi berkat lagi. Kalaupun saudara
Dorcas atau Tabita itu tidak dibangkitkan lagi setelah didoakan, ya itu haknya Tuhan. Artinya kita tidak boleh marah sama Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut sama Tuhan. Ya tadi saya sudah katakan siapapun berpeluang untuk mengalami kematian. Cuman waktunya kita tidak tahu, di mana orang itu meninggal kita tidak tahu, apa penyebab kematian kita tidak tahu. Tapi yang pasti mati, dan mujizat itu haknya Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat kebangkitan Tabita atau Dorcas ini nama Tuhan dipermuliakan. Toh di dalam ayat yang ke-42 peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau saudara alami mujizat, bagikan mujizat yang saudara alami. Kalau saudara sakit dari penyakit yang mematikan, lalu kemudian Tuhan sembuhkan, lalu saudara mengalami mujizat, bagikan kepada orang-orang di sekitarmu sehingga kesaksianmu itu jadi berkat buat mereka, menguatkan setiap orang yang ada di sekitar kita. Kalau saudara sudah lepas dari masalah dalam pergumulan hidup, bagikan kepada orang-orang di sekitarmu sehingga kesaksian itu bisa membuat saudara dan saya mempermuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kedua, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih kekayaan, kalau Tuhan kasih kehormatan buat Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara mau kerjakan buat Tuhan? Nah, di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Pak, Bu, kekayaan seringkali diidentikan dengan status sosial. Memang Alkitab juga berbicara, ya kan? Seperti tadi dikatakan, orang kaya itu berkuasa atas orang miskin. Makanya ada orang berjuang untuk menjadi kaya, menjadi orang terkenal, menjadi orang hebat. Bahkan tak jarang mereka juga berusaha untuk memperoleh kehormatan dengan pangkat jabatan. Akhirnya mereka bisa menguasai orang lain. Dan ternyata di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat kedua, Alkitab katakan orang kaya dan orang miskin itu bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekayaan atau kehormatan menjadi sebuah lambang, menjadi sebuah prestisius, yaitu tentang sebuah kesuksesan. Sehingga ada banyak cara orang berusaha untuk menjadi orang kaya. Ya kan, baik secara dengan baik-baik maupun secara mungkin dengan cara yang lain sebagainya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, ada banyak orang ya mencari uang, mencari kekayaan, mencari jabatan, lupa sama Tuhan. Ya, bahkan mereka lupa semestinya mereka itu yang harus mereka cari adalah Tuhan. Ya, sebab di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi mereka balik, mereka cari uang, mereka cari harta kekayaan, pangkat jabatan, mereka sampai lupa sama Tuhan. Sebenarnya cari Tuhan, maka nanti berkat Tuhan akan menyertai setiap kita semua. Ingat Pak, Bu. Yang kedua, hidup benar di hadapan Tuhan itu, maka saudara dan saya akan menikmati banyak berkat Tuhan. Hidup benar, hidup di jalurnya Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, jadikanlah kesempatan dalam hidup ini menjadi berkat, bukan untuk menyombongkan apa yang kita miliki. Ingatlah kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, itu sangat jelas. Ya kan? Kisah ini bukan sekedar cerita dongeng, tapi ini sebuah kenyataan fakta. Itu dicatat dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 26. Saya tidak perlu bacakan semuanya. Saya percaya saudara pasti sudah tahu kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu setiap hari berpakaian yang bagus, makanannya enak, semua tersedia.
Sedangkan Lazarus itu mau minta sedikit saja dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu agak susah. Karena apa? Ada anjing yang menjaga, yang bahkan dilepaskan ketika Lazarus mulai bergerak mendekati meja Tuhan itu. Saya mau bilang hari dengar baik Bapak Ibu Saudara, gak perlu kita sombongan apa yang kita sudah miliki saat ini. Ada banyak orang memamerkan kekayaannya, ya kan, punya mobil mewah, ada beberapa di garasi dipamerkan, punya rumah, ya, yang belinya boleh bilang ya puluhan ratusan miliar dipamerkan. Bukan gak boleh, boleh-boleh saja. Tapi ingat, kondisi Indonesia saat ini sedang alami namanya pandemi. Semua orang sedang berusaha dalam tanda petik mencari kehidupan, ya, mencari makan. Tidak perlulah kita pamer. Di tengah kesulitan bangsa kita tidak perlu kita pamer. Tidak perlu kita bilang, nih saya punya mobil mewah, saya baru ganti lagi. Memang hak saudara, tapi itu tidak pas untuk saat ini. Yuk mari menangis bersama bangsa kita, ya kan? Menangis bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Peduli kepada orang-orang di sekitar kita, berbagi bahkan, ya kan, supaya setiap kita boleh sama-sama kuat menanggulangi, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bukan kita pamer buat apa yang kita sudah miliki, ya. Sekali lagi, itu hak saudara. Saudara jadi orang kaya pun saya tidak minta, silahkan. Tapi ingat saat ini, jadilah berkat. Ingat saat ini, Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara lewat orang kaya dan Lazarus. Tadi saya sudah katakan, siapapun kita pasti akan mati, saudara. Saudara ada orang kaya, saudara pasti akan mati. Ada orang hidup sederhana, orang miskin juga pasti akan mati. Ingat Alkitab berkata, Lazarus kemudian mati. Tidak lama orang kaya itu juga mati. Tapi bedanya, tempat yang dinikmati oleh Lazarus dengan orang kaya itu beda. Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu ada di bawah, di neraka. Bahkan mau minta minum aja, dia minta sama Lazarus. Tapi Abraham katakan, tidak bisa, ada jurang pemisah. Hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, jadilah orang kaya yang jadi berkat buat orang lain. Jadilah orang kaya yang suka berbagi buat semua sesama. Ya, saya ingatkan kembali, untuk apa harta kekayaannya saudara kumpulkan? Apakah ketika saudara mati itu semua akan dibawa? No. Ada lagu berkata, ku tak membawa apapun juga. Hati sebagai seorang hamba. Kau datang tidak bawa apa-apa, kau pulang juga tidak bawa apa-apa. Jadi berkatlah. Pak, Bu, kalau Tuhan titipkan kekayaan buat saudara, kalau Tuhan titipkan kehormatan, entah itu berupa pangkat, jabatan, ingat, itu semua ada akhirnya. Nah saudara harus apa? Jadi berkat. Jangan sampai tongkat Tuhan, pukulan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Drum ini kalau dipukul bagus, tapi kalau pukulan Tuhan kena kepala saudara, bahaya. Makanya hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, saya sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, saya baru pegang ini, tapi Tuhan pegang yang lebih besar lagi. Hati-hati, bahaya. Tuhan berkuasa atas hidup Bapak Ibu Saudara. Sehelai rambut di kepala saudara jatuh, Tuhan tahu. Tetesan air matamu Tuhan tampung dalam kirbatnya. Makanya jangan main-main sama Tuhan, ya. Langit itu tatanya Tuhan, bumi ini tumpuan kakinya Tuhan. Saudara mau bikin apa? Saudara mau berjago, bersombong? No. Tidak ada abang jago, yang adalah Tuhan yang hebat luar biasa. Mari hari ini camkan baik. Kalau Tuhan kasih umur panjang buat saudara, biarlah umur yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara kau pergunakan sebagai kesempatan berbuat baik. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Kalau Tuhan kasih kekayaan, kalau Tuhan kasih kehormatan, ingat ada titipan Tuhan di situ. Berbagilah dengan sesama. Saudara, itu semua pilihan tergantung daripada saudara. Kau mau jadi berkat, jadilah berkat. Kau mau pelit, jadilah orang pelit. Tapi ingat, kisah Lazarus dan orang kaya itu sudah sangat membuat contoh yang luar biasa. Ketika mereka sama-sama mati, tempat mereka berbeda. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami orang percaya kepada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kadang tangan saudara di depan Tuhan, arahkan mata hati saudara kepada Tuhan.
Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Kristus, serta Roh Kudus yang mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dari tempat ini, di gereja kita di Kalijati ini, saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara, salam sehati buat kita semua. God bless you all. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Amin.